Oke, lanjut dua kabar panas. Yang pertama datang dari seorang analis intelijen Indonesia yang menyarankan Indonesia untuk meniru model atau gaya perang asimetris Iran, bos. Nah, lantas bagaimanakah maksudnya itu? Siapakah beliau? Kemudian gaya pertahanan dan strategi perang apa yang diadopsi oleh Iran? Apa yang bisa Indonesia ambil atau terapkan dari strategi Iran itu? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua, embargo rudal oleh Norwegia ke Malaysia disebut ternyata juga bisa berdampak ke negara kita Indonesia, bos. Nah, lantas apakah alasannya? Penasaran beritanya? Cus, Markibas, mari kita libas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi yang pertama soal Indonesia yang disarankan untuk meniru strategi perang Iran, bos. Jadi admin kutip dari Antara News, menurut analis intelijen pertahanan dan keamanan Indonesia, yaitu Bapak Ngasiman Joyonegoro, dan beliau juga adalah seorang penulis buku sketsa diplomasi dan pertahanan nasional dalam menghadapi tatanan dunia baru. Nah, jadi bukan orang sembarangan nih. Menurut beliau, dunia perang modern pun sekarang sudah berubah drastis, bos. Kalau dulu negara dianggap kuat karena punya kapal induk raksasa, jet tempur mahal, atau kapal perang segede Gobang, sekarang belum tentu. Karena perang modern hari ini bukan lagi soal siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling adaptif. Beliau pun melihat ke arah Iran, bos. Negara yang ekonominya dihajar sanksi bertahun-tahun, teknologinya pun tidak semewah Barat, tapi kini malah bikin Amerika dan Israel kelabakan di Selat Hormuz. Nah, loh, kok bisa ya kan? Hal ini pun katanya karena Iran memakai strategi perang asimetris. Apa itu? Nah, karena kita sama-sama kurang pakem ya, kita cek Google aja, bos. Jadi perang asimetris itu adalah strategi konflik antara pihak-pihak dengan kekuatan militer atau teknologi yang tidak seimbang. Pihak yang lebih lemah menghindari pertempuran konvensional dan menggunakan taktik non-konvensional seperti perang gerilya, sabotase, atau serangan cyber untuk mengeksploitasi kelemahan musuh yang lebih kuat. Nah, di sini pihak yang lebih lemah jelas adalah negara Iran, bos. Makanya kita lihat Iran menghindari perang konvensional langsung, tapi mereka punya strategi yang lebih menyengat, yaitu strategi lebah Iran. Iran sadar mereka hampir mustahil menang duel terbuka melawan Amerika, bos. Jadi mereka memilih cara yang lebih licin. Mereka membangun banyak speedboat kecil, super cepat, drone murah, kapal tanpa awak, rudal pantai, bahkan drone boat kamikaze yang bisa menyamar jadi kapal nelayan. Semuanya dibuat dalam jumlah banyak, bos. Bayangin, kapal-kapal perang miliaran dolar, kalau dikeroyok ratusan speedboat kecil dan drone kamikaze atau bahkan rudal jelajah dari segala arah, tak main-main, radarnya pun bisa bingung, operatornya pun bisa panik, dan biaya pertahanan lawan jelas langsung membengkak. Konsep ini disebut sebagai sea denial. Bukan untuk menguasai laut sepenuhnya, tapi membuat laut jadi terlalu berbahaya atau terlalu mahal untuk dimasuki dan dikuasai lawan. Dan kini hanya dengan speedboat dan drone murah, Iran bisa bikin harga minyak dunia naik, asuransi kapal melonjak, bahkan perdagangan global ikut tegang. Dan menariknya, sang analis melihat Indonesia cocok menggunakan strategi Iran ini, bos. Bagaimanakah itu? Oke, jadi menurut penulis, Bapak Ngasiman Joyonegoro juga mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sangat cocok memakai konsep pertahanan asimetris. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, punya ribuan pulau, banyak selat sempit, punya choke point strategis. Contoh, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, Laut Natuna Utara sampai Selat Ombai. Semua ini bisa dijadikan wilayah pertahanan berlapis, zona drone, area rudal anti kapal, sampai pengawasan radar tersebar. Dan Indonesia sebenarnya bukan negara asing dalam perang asimetris, bos. Sejak awal kemerdekaan dulu, beliau katakan kita sudah memainkan gaya-gaya perang seperti itu. Salah satu contohnya yang terkenal adalah perang gerilya, mobilitas cepat, tinggi, sergap, hajar, dan kabur. Artinya ya, DNA perang asimetris kita sebenarnya sudah lama dan ada dalam urat nadi Indonesia.
Tapi sayangnya menurut beliau setelah era reformasi 1998, pembangunan militer kita mulai terlalu fokus pada platform-platform besar, bos. Ukuran kekuatan sering dihitung dari berapa jumlah frigat, berapa jet tempur, sampai berapa jumlah tank. Padahal era perang modern sekarang berubah ke arah drone, AI, sensor, jaringan data, dan perang kawanan alias swarm attack. Nah, swarm attack ini ibarat kalian disengat serangga. Kalau satu kan aman ya kan, paling cuma benjol dikit, bentol dikit. Tapi kalau 100 serangga sekali gigit, nah loh, sejam aja kalian bisa langsung koit, bos. Dan kabar baiknya menurut beliau, Indonesia katanya mulai bergerak. PT PAL mulai mengembangkan Autonomous Naval System, PT LAN mengembangkan radar dan sistem C4 ISR, dan TNI juga mulai masuk ke konsep Network Centric Warfare. Dan untuk mematangkan semua itu, beliau pun mengusulkan Indonesia segera membangun komando drone lintas matra, radar tersebar di pulau-pulau terluar, produksi drone murah massal, dan sistem data link nasional real time seperti yang dibuat oleh PT LAN, yaitu Link ID, bos. Nah, mengapa? Karena di perang modern kini yang menang belum tentu yang paling raksasa dan paling mahal, tapi yang paling cepat beradaptasi dengan lingkungan perangnya sendiri. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Sekarang kita pindah ke embargo rudal Malaysia oleh Norwegia yang ternyata juga bisa berdampak ke Indonesia, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita mantap Indomiliter, baru-baru ini pemerintah Norwegia, kalian tahu, melalui perusahaan pertahanannya yaitu Kongsberg, dikabarkan telah memperketat ekspor rudal siluman anti kapal Naval Strike Missile alias NSM. Rudal canggih yang sebelumnya dipromosikan kemana-mana itu kini praktis hanya diprioritaskan untuk negara-negara NATO, Amerika, dan Australia. Nah, korban pertamanya amsyongnya adalah tetangga kesayangan kalian, yaitu Malaysia. Kuala Lumpur yang sebelumnya punya rencana memperkuat armada laut dengan NSM kini harus gigit jari, bos. Tapi jangan salah, negara kita Indonesia pun disebut juga bisa ikut terdampak nih. Kenapa? Karena TNI Angkatan Laut sebelumnya juga pernah dilirik untuk mengadopsi rudal NSM, bahkan sempat muncul rencana integrasi ke kapal cepat rudal dan platform stealth seperti Klewang Class. Nah loh, artinya saat akses rudal NSM ditutup, otomatis opsi modernisasi tertentu bakal ikut buyar. Masalahnya bukan sekedar cuma beli rudal, bos, tapi kapal perang Indonesia dan Malaysia rata-rata memakai standar sistem tempur barat. Jadi kalau mau pindah mendadak ke rudal Tiongkok atau rudal Rusia, wah itu ribet banget, bos. Bisa-bisa CMS-nya dibongkar, radar, software, sampai integrasi peluncur dibuat ulang. Mahal, ribet, dan bikin pusing. 7 keliling. Jadi kali ini pesan geopolitiknya cukup keras. Dalam dunia persenjataan modern yang berbahaya bukan cuma misil atau rudal musuh, tapi juga tombol-tombol embargo dari negara pemasok. Makanya dalam memilih pemasok alutsista, kalian setiap negara ASEAN kini wajib waspada. Berhati-hati, bos. Pilih benar-benar. Jadi bagaimana menurut kalian hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.